Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 25 Desember. Gempa 6,1 SR melanda wilayah Taitung kemarin petang. Intensitas terkuat mencapai level 5 lemah. Guncangan dirasakan di seluruh Taiwan. Di sebuah SMA di Taitung, langit-langit runtuh, pipa air pecah. Untungnya tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Rekaman kamera pengawas berguncang hebat. Warga panik lalu berlari keluar. Barang-barang berjatuhan dan berserakan. Gempa kuat 6,1 SR ini berpusat di Desa Peinan, Kabupaten Taitung dengan kedalaman hanya 11,9 km. Di pusat kota Taitung, banyak toko mengalami kejadian serupa. Barang di rak langsung jatuh. Pecahan kaca dan cairan tumpah memenuhi lorong. Sejumlah warga yang sedang makan berhamburan keluar, mengatakan getarannya benar-benar sangat kuat. Gempa ini terasa di seluruh Taiwan. Intensitas maksimum di Peinan mencapai level 5 lemah. Di sebuah SMA di Taitung, beberapa bangunan mengalami kerusakan struktur. Plafon runtuh, pipa air di koridor pecah, dan dinding retak besar. Tembok penjara Taitung juga retak. Sebagian batu runtuh ke jalan, memicu kekhawatiran akan kemungkinan narapidana melarikan diri. Pihak lapas segera melakukan pemeriksaan dan menyatakan tidak ada narapidana yang melarikan diri maupun terluka, mengimbau masyarakat tetap tenang. Akibat gempa, gardu induk listrik di Taitung sempat terputus. Sebagian layanan kereta TRC sempat dihentikan dan baru kembali beroperasi pukul 8 malam. MRT dan LRT Kaohsiung juga sempat berhenti beroperasi 5 menit. CWA meminta warga waspada akan gempa susulan 5 SR ke atas dalam 1 hingga 3 pekan ke depan. Menanggapi insiden serangan acak pada 19 Desember, Taipei Metro hari ini mengumumkan revisi peraturan penumpang yang berlaku segera. Penumpang yang mengenakan masker gas atau helm tanpa alasan sah dan yang menolak menaati peringatan akan ditolak naik kereta. Sementara itu, dinding peringatan telah didirikan di lantai B1 stasiun Taipei untuk mengenang Yu Jiachang yang dengan berani melawan pelaku serangan tapi secara tragis mengorbankan jiwanya. Dinding peringatan untuk Yu Jiachang didirikan di lorong lantai B1 menuju pintu keluar M7 di stasiun Taipei. Pas hari libur, banyak warga berdatangan untuk memberikan karangan bunga dan kartu ucapan. Taipei Metro mengumumkan peraturan keamanan baru hari ini. Penumpang yang mengenakan masker gas atau perlengkapan menyerupai senjata tanpa alasan sah dan menolak untuk mematuhi peringatan akan ditolak naik kereta. Sementara perihal rencana Taipei Metro memasang kamera identifikasi berbasis AI, para ahli menunjukkan akurasi AI masih membutuhkan waktu untuk dikembangkan dan diperlukan tenaga kerja yang cukup untuk respons waktu nyata guna mencapai perlindungan yang efektif. Kelompok PMA mengajukan petisi pada Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL mengeluhkan adanya agensi yang secara ilegal memungut biaya penempatan kerja tinggi dari PMA yang jumlahnya disinyalir melampaui 1 juta dolar Taiwan. Kemarin MOL mengumumkan denda melampaui 10 juta dolar terhadap agensi yang meraup keuntungan ilegal tersebut. Taiwan menghadapi masalah kekurangan SDM. Banyak perusahaan bergantung pada PMA, tetapi terus muncul laporan adanya agensi yang secara ilegal memungut biaya penempatan kerja dari PMA. LSM sebelumnya melaporkan ada agensi yang diam-diam memanfaatkan PMA yang berganti pemberi kerja untuk meminta biaya 50.000 hingga 80.000 dolar. Jika tidak, agensi tidak akan membantu perpanjangan kontrak. Setelah diakumulasikan, biaya yang dipungut secara ilegal telah melebihi 1 juta dolar. Terkait hal ini, MOL pada tanggal 24 menyatakan akan menjatuhkan sanksi denda. 那因为这个事实非常的明确，所以在地方政府这边也做出了裁罚。 Karena fakta pelanggaran sudah jelas, melibatkan banyak PMA, serta pemungutan biaya yang besar, setelah penyelidikan, agensi itu dijatuhi denda berat lebih dari 10 juta dolar dan diperintahkan berhenti beroperasi 1 tahun. MOL menegaskan mereka tidak menoleransi segala bentuk pemungutan biaya ilegal. Pada 2025 saja, 10 agensi telah disanksi karena secara ilegal memungut biaya berlebihan. PMA yang menemukan masalah ini dapat menelepon 1955 untuk melapor. Masuknya masa udara dingin kontinental membuat suhu di seluruh Taiwan anjlok. Badan Cuaca Pusat CWA melaporkan suhu di wilayah utara akan turun di bawah 10 derajat Celcius pada malam ini hingga besok pagi. Sementara di pegunungan tinggi di seluruh Taiwan ada kemungkinan turun salju.
Pagi hari, langit berkabut dengan hujan ringan. Dipengaruhi oleh massa udara dingin kontinental, suhu di seluruh Taiwan anjlok. Banyak wisatawan berbondong-bondong ke kawasan rekreasi Hutan Nasional Taipingshan di Ilan untuk berburu salju. Suhu di seluruh Taiwan turun tajam tanggal 25. Suhu tertinggi siang hari di wilayah utara hanya 18 sampai 19 derajat Celcius. Malam hingga besok pagi akan turun di bawah 10 derajat. Pakar cuaca memperkirakan kelembapan dan suhu mendukung turunnya salju di kawasan pegunungan utara seperti Gunung Lalashan dan Taipingshan. Menurut CWA, cuaca akan berangsur-angsur mengering dan suhu akan naik mulai hari Minggu. Warga Pulau Pari di Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap raksasa semen global Holcim Group dengan tuduhan bahwa emisi gas rumah kaca yang berlebihan telah menyebabkan naiknya permukaan laut dan menghancurkan rumah mereka. Pengadilan Swiss secara resmi menerima kasus tersebut pada tanggal 22, menandai pertama kalinya sebuah perusahaan dari negara maju akan ditindak berdasarkan hukum atas kerugian bencana iklim yang ditimbulkannya. Dari udara, Pulau Pari di Indonesia tampak seperti mutiara yang tertanam di permukaan laut. Namun, masyarakat setempat tengah mengalami bencana iklim yang berlangsung perlahan. Warga pulau mengayuh perahu kayu untuk memeriksa ladang rumput laut yang rusak. Lahan yang seharusnya menghasilkan panen melimpah kini ditelan suhu tinggi dan kenaikan permukaan air laut. Dinding rumah-rumah penduduk dipenuhi jejak korosi air asin. Sejumlah warga mengeluhkan sepeda motor mereka berkarat parah akibat seringnya banjir rob. Ada pula nelayan yang bersama warga desa berupaya menanam bakau di sepanjang pantai, berusaha merebut kembali lahan dari laut. Kemarahan mereka juga diarahkan kepada perusahaan semen terbesar di dunia, Holcim Group, yang menurut mereka harus bertanggung jawab atas kerugian materi dan merosotnya pendapatan pariwisata di pulau yang disebabkan besarnya emisi historis perusahaan. Itu penyebabnya ya, tolonglah gitu kan. Hentikan produksi yang menyebabkan perubahan iklim. Seperti itu, jangan sampai terjadi tenggelam apalagi dalam waktu dekat gitu kan. Kita nggak suka itu gitu kan. Karena kita sekarang aja ini kan udah penuh kegelisahan nih gitu kan. Takutnya lagi anak-anak tidur nggak taunya air naik. Diajukan di pengadilan Swiss ini menembus batas negara dan menandai titik balik bagi keadilan iklim. Jika pada akhirnya warga pulau memenangkan perkara ini, tak terhitung banyaknya perusahaan besar global yang dapat menghadapi gugatan lintas samudera serupa untuk membayar kompensasi atas dampak pemanasan global. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.